Beberapa user Mini ATX pasti sudah mengenal yang namanya casing ATX tipe sandwich. Ya bukan burger ya tepatnya, apalagi donat yang bolong tengah. Case Mini ATX Lianli Q58 rekomendasi nggak sih? Jadi di sini kita akan menjawab dari beberapa pertanyaan teman saya yang kemarin sering tanyakan kepada saya. Kemarin beberapa teman saya sering bertanya, Mas, Lianli Q58 tuh rekomendasi nggak sih? Airflow-nya gimana? Build quality-nya gimana? Jadi saya akan menjawab satu persatu dari teman saya tuh yang sering bertanya atau beberapa end user saya yang sering bertanya, Bang, Lianli Q58 case ATX itu bagus gak sih? Nah, di sini kita akan jawab bareng-bareng dan kita akan ulas. Lianli sudah merilis Q58 ini sebenarnya sudah cukup lama. Selain Lianli Q58 ada juga Lianli A4H20. Jadi untuk Lianli dia mengeluarkan dua tipe varian case ATX. Kalau saya sih sudah hands on antara Q58 dan A4H20. Untuk dari segi build quality-nya cukup tebal untuk yang Lianli Q58. Kalau untuk A4H20 tuh menurut saya ya biasa sih, nggak terlalu tebal sekali. Karena dia sih modelnya tuh mencontek, kalau nggak mencontek sih, lebih tepatnya tuh kayak kerjasama ya. Dia merger antara Lianli dan Danfoss. Tapi nggak tahu juga sih, itu urusan mereka, bukan urusan saya. Yang saya urus ini kita akan bahas Lianli yang Q58 ini. Lianli Q58 adalah case ATX tipe sandwich. Kenapa bisa dikatakan sandwich? Karena ini modelnya berlapis. Jadi ya kalau saya menyebutnya sisi kanan dan sisi kiri. Kalau orang bule atau orang luar punya sandwich, ya bertumpuk itu. Mungkin next Lianli akan, ya siapa tahu bikin case dengan tipe donat yang bolong tengah seperti itu ya. Kalau sandwich kan udah dibikin, donatnya kan mungkin belum. Untuk perihal coolingnya Q58 dapat menampung I/O 240 mm dan I/O 280 mm. Untuk I/O 240 mm penempatan fan-nya itu ada di bagian bawah dan radiatornya di bagian atas. Sedangkan untuk I/O 280 mm, kalian penempatan fan-nya tuh terbalik ya, di bagian atas dan untuk bagian radiatornya di bagian bawah. Jadi kalau yang saya pakai ini I/O 240 mm, jadi fan-nya di bagian bawah sini. Kalau untuk I/O 280 mm itu kebalikannya, radiatornya di bawah sini, tapi fan-nya di atas. Untuk I/O 280 mm alangkah baiknya untuk posisi fan-nya sebaiknya kalian menghembus keluar karena akan menarik panas radiator yang terdapat di bagian atas VGA ini. Jadi panas yang diserap oleh radiator, panas CPU yang diserap oleh radiator, evaporatornya itu akan diserap oleh fan I/O kalian. Jadi panasnya langsung keluar, itu akan lebih bagus. Saya melihat di web Lianli untuk Q58 ini dia tidak bisa menggunakan Asus ROG Strix 3080. Itu kalau kalian memasukkannya secara langsung nggak akan bisa masuk ke Lianli Q58 lagi. Ini ada triknya mas bro. Jadi PC Builder pengguna power supply ATX bisa menggunakan Lianli Q58 ini. Di paket pembeliannya tuh ada bracketnya. Akan tetapi, misal PC Builder pengguna PSU ATX menggunakan casing Lianli Q58 ini, kalian hanya bisa menggunakan I/O 120 mm. Karena ya itu, nanti space-nya itu sudah termakan oleh PSU ATX-nya itu. Kalau untuk beberapa PC Builder pengguna PSU SFX ini sangat menguntungkan sekali. Woi, jadi untuk pengguna PSU SFX ini ya bisa menggunakan support cooling I/O 240 mm dan I/O 280 mm. Misal saya nggak pakai I/O bang, saya nggak suka pakai I/O, no bocor-bocor klep. Ya itu beberapa sih yang sering-sering ditanyakan kepada saya. Q58 misal nggak pakai I/O, oke saja. Kalian bisa menggunakan hedging low profile
Akan tetapi untuk hedging low profile kalian maksimum menggunakan hedging low profile dengan tinggi di bawah 7 cm kalau nggak salah ya. Ya saya takutkan kalau misal kalian menggunakan hedging low profile di atas 7 cm, ya akan nggak bisa ditutup itu si panel mesh-nya itu. Ya kalau pakai mesh, kalau pakai yang kaca ya pasti akan mentok. Lian Li Q58 ini sudah memiliki fitur fan hub dan ARGB hub. Jadi untuk fan hub atau ARGB hub ini terletak di bagian belakang case. Untuk memasangnya sih cukup mudah sekali. Kalian cukup membuka, itu belakang case itu ada tuasnya. Kalian buka aja itu. Kalian buka dan memasang port PWM maupun ARGB soket 3 pin itu sangat mudah sekali. Ya ini Lian Li menurut saya sih dia idenya cukup cemerlang. Dia misal, wah ada customer saya yang tangannya segede-gede seperti tangan gajah atau gede-gede seperti kuda Nil. Ya ini mungkin menjadi nilai plus bagi Lian Li Q58 ini. Selain itu juga untuk penempatan storage lainnya, yaitu untuk harddisk 2,5 inch itu ada di belakang PSU. Itu ada celahnya, space-nya. Ada celahnya, yo berapa senti ya? Mungkin 2 sentian ada lah ya. Itu untuk penempatan harddisk atau SSD 2,5 inch kalian di situ. Cukup nyempil banget, kecil kayak gang kecil. Ibarat ya satu motor aja lewat seperti itu. Di bawah power supply itu ada bracket. Itu bracketnya bisa kalian untuk pemasangan harddisk 2,5 inch atau SSD 2,5 inch. Itu ada bracketnya, ada mountingnya juga. Jadi masangnya tuh pakai rubber kalau nggak salah. Ada rubbernya, jadi SSD kalian pasang, bautnya tuh ada rubbernya. Jadi biar nggak getar. Misalnya nggak pasang baut, nggak pasang SSD, nggak masalah. Kalian pasang fan itu juga bisa, itu di bagian power supply. Itu fan ya menurut saya sih cukup membantu untuk sirkulasi udara, entah intake maupun outtake untuk case kalian. Jadi untuk sistem saya ini saya menggunakan Core i5 12400, ASRock B660M ITX, Adata D50 Weight Edition dengan kapasitas 2x16 GB atau 32 GB, 3600 MHz. Dan untuk GPU-nya saya menggunakan Asus Strix RTX 3070 Ti. Untuk power supply saya menggunakan Lian Li SP750 80 Gold full modular. Ini tipenya SFX ya. Storage saya menggunakan MSI M370 1TB dan Samsung Evo 8601 TB itu SATA ya. Selain itu untuk storage menyimpan dan lain-lain saya menggunakan harddisk 2,5 inch dari Seagate Barracuda. Ich bin für dich da. Good work, Objective Anton taken. Ich bin bei dir. Danke! Ich habe Medikamente für dich. Objective Noah is now our soldiers. Grab the gear. Button control shot. Quick! Gotta find a way out of here. Got the set, bot and controller. Then let's go. Quicker the better.
Menurut saya sih untuk spek tersebut, saya mencoba beberapa games dan benchmark sih cukup adem ya. Itu games dan benchmarknya dengan posisi seat panel tertutup dan saya menggunakan seat panel full mesh kanan kiri. Karena saya tidak suka menggunakan tempered glass. Iya, namanya PC ITX, menurut saya sih wajibnya pakainya yang seat panel full mesh. Why? Karena apa? Ya karena sirkulasi udaranya itu ya sangat dibutuhkan untuk case ITX. Kesimpulannya untuk case Lianli Q58 ini, untuk nilai positifnya, kalau menurut saya sih saya suka. Karena ini bentuknya simple, kotak memanjang. Dan selain itu untuk I/O portnya dia sudah mendukung USB Type-C, USB 3.0, dan AUX untuk audio ya, atau headset AUX 3,5 mm. Dengan aksesoris ya menurut saya sih harganya mahal. LED-nya aja sekitar 300.000. Apalagi ya itu mesh panelnya, aduh, larang bos. Tapi ya gimana lagi, Lianli ini dia lebih menjual yang namanya build quality, kualitas. Selain itu juga dia menjual fitur maupun model. Itu sih nilai plus-plusnya. Ya, selain itu juga dia, menurut saya, dia juga bisa menampung Asus ROG Strix ini. Menurut saya sih cukup adem ya. Jadi, ya kalian harus menggunakan seat panel full mesh. Itu sih rekomendasi dari saya. Sudah termasuk Razer PCIe 4.0 untuk paket pembeliannya. Dan selain itu, ini juga bisa menggunakan I/O 240mm dan I/O 280mm. Sebuah keuntungan tersendiri untuk beberapa PC builder yang ingin menggunakan I/O ya. Kita tadi sudah membahas soal plusnya, kita akan membahas soal negatifnya. Untuk negatifnya apa mas bro? Ya ini tadi, kalian untuk pengguna Asus RTX 3070 Ti atau 3070 sampai 3080 Ti ROG Strix, untuk memasukkan ke dalam case ini kalian harus menggunakan trik. Tanpa trik tidak bisa masuk. Dan yang sering dikeluhkan oleh user ITX adalah soal perkabelan atau wiring. Ya menurut saya sih wajar, karena case ITX rata-rata kecil mungil, dan untuk soal kabel manajemen atau cabling wiring kalian harus pinter-pinter. Kalau saya ini sendiri, ini wiring sendiri, jadi kabelnya tuh saya bikin ulang sendiri ya. Untuk kabel bawaannya dari Lianli SP750 saya simpen. Sayang banget, bagus soalnya, braided. Untuk harga ya tinggi, pasti tinggi. Build kokoh, dapat Razer PCIe 4.0, wajar tinggi. Jadi Lianli ini memberikan ya menurut saya sih opsional bagi beberapa pecinta ITX ya. Ada yang suka pansos, ya pakainya Lianli Q58. Ada yang suka full mesh, pakainya A4H20. Tetapi untuk beberapa PC builder yang suka dengan Q58, wah, misal saya pengen full mesh, itu bisa saja. Kalian cukup beli aksesorisnya, seat panel mesh-nya itu ada. Jadi nanti kalian bisa menggunakan seat panel Q58 kalian dengan mode full mesh kanan kiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk case Lianli Q58 ini atau case ITX ini. Ya mungkin bisa jadi rekomendasi kalian lah. Misal pengen beli Lianli Q58 ini, saya suka bentuknya, saya suka modelnya simple, pengen bikin mesh, dan ternyata adem juga untuk menggunakan RTX 3070 Ti ini. Saya juga pernah menggunakan RTX 3080 Ti ROG Strix untuk case RTX ini, itu masih terbilang adem. Terima kasih sudah menonton. Misal kalian ingin melihat beberapa ya case atau produk Lianli lainnya, kalian bisa lihat di www.lianli.com. Untuk beberapa PC builder bisa menanyakan, misal ingin bertanya, Kang, ajarin triknya dong ya tadi. Bisa DM via WhatsApp, Facebook, maupun ya oret-oret di kolom komentar, silahkan aja. Next time kita akan bahas beberapa, ya mungkin saya ingin bahas video mukbang sih sebenarnya. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya.